materi-materi yang udah dipelajari gitu ya. Jadi dari soalnya aja. Oke, kalau misalnya ada gangguan atau misalnya tiba-tiba keputus atau apa, tolong kabari ya, bisa lewat chat atau apa. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja, bisa langsung dipotong misalnya mau langsung lewat chat bisa, atau lebih baik secara langsung sih. Soalnya kadang suka nggak kebaca chatnya gitu. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Oke, apakah terlihat untuk share screen-nya? Harusnya yang ditampilkan PDF. Sudah, Kak. Oke. Ya, oke. Jadi kita akan bahas soal-soal ujian yang kedua tahun 2018-2019. Dan dari situ nanti akan dicoba untuk di review-review lagi lah materinya dari soal-soal tersebut. Oke, sebelumnya mungkin lebih enak kalau misalnya teman-teman udah lihat apa bisa buka sekalian juga soalnya. Soalnya mungkin aku cuma mau bagi share screen-nya cuma dari solusinya. Jadi kalau misalnya lebih enak kalau teman-teman bisa sambil lihat soalnya juga. Bisa coba buka juga di sini. Oke. Oke. Ya. Jadi kita lihat dulu yang soal 2018 dari nomor 1. Di layarnya di tampilannya soalnya kan ya, benar ya? Iya, Kak. Oke, sip. Oke, jadi untuk soal pertama, ke dalam suatu sistem koloid latex sulfat, muatannya negatif, dalam larutan KCl pH 4 dimasukkan suatu polielektrolit bermuatan positif berupa etilen imin, ya, LPEI. Terus data mobilitas elektroforetik dan rasio kestabilan sistem koloid tersebut dalam larutan KCl 0,1 molar dan larutan KCl 0,01 molar ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, jadi di sini ada dua grafik, ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu grafiknya adalah mobilitas elektroforetik pada sumbu yang vertikal. Kemudian sumbu horizontalnya adalah dosis dari polielektrolitnya, atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah berapa banyak si polyethylene imin ini ditambahkan ke sistem koloid latex sulfat. Jadi miligram dari polyethylene imin yang ini per berapa gram dari si koloid latex sulfatnya gitu. Itu untuk yang grafik sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu sumbu vertikalnya adalah stability ratio. Untuk sumbu vertikalnya, kemudian sumbu horizontalnya adalah sama dosis polielektrolitnya. Berapa banyak si polyethylene imin ini ditambahkan ke sistem koloid latex sulfatnya. Oke. Nanti kita akan lihat satu-satu untuk interpretasi dari masing-masing grafik. Yang A ditanyakan gambarkan skematik lapisan ganda listrik untuk sistem koloid tersebut. Oke, kalau ya. Nah, di sini saya udah coba tulis, tapi kalau misalnya agak kurang jelas, mohon maaf. Jadi agak buru-buru fotonya. Nanti saya akan coba fotoin biar lebih rapi gitu ya. Oke, jadi di soal yang A itu diminta gambarkan skematik lapisan ganda listrik. Atau lapisan ganda listrik itu electrical double layer, kalau misalnya istilah lainnya bahasa Inggrisnya gitu, electrical double layer.
untuk sistem koloidnya. Oke, jadi sebenarnya lapisan ganda listrik itu apa sebenarnya? Jadi lapisan ganda listrik itu sebenarnya disebabkan oleh si permukaan partikel koloid itu bermuatan. Jadi ketika si partikel itu ada di dalam larutan, terus permukaannya, jadi permukaan partikelnya itu ada muatannya, maka sesuatu yang bermuatan itu pasti menghasilkan medan listrik, gitu. Ya, pokoknya menghasilkan medan listrik, kemudian menghasilkan tarik-menarik atau tolak-menolak ion di dalam larutan. Jadi kan, karena di sini kan sistemnya kalau kita lihat, dia dimasukkan ke dalam KCl pH 4 lah. Berarti kalau di dalam larutannya pasti ada ion K+, dan ada ion Cl-. Kemudian si koloid latex sulfatnya muatannya negatif permukaannya gitu. Berarti nanti si distribusi atau penyebaran ion K+, ion Cl- maupun dari asamnya ya, karena ini kan pH 4 lah, H+ dan basa konjugatnya pasti akan dipengaruhi oleh si muatan dari permukaan partikel koloid tersebut, gitu. Makanya dia akan menghasilkan distribusi ion-ion dalam larutan. Jadi kalau mau dibilang lapisan ganda listrik atau electrical double layer (EDL) itu adalah lapisan dari satu permukaan bermuatan dan ion-ion dalam larutan. Nah, untuk gambar skematiknya itu kira-kira seperti ini. Ini maaf agak kurang representatif, tapi kira-kira maksudnya begini. Jadi misalnya ada permukaan latex sulfat, di situ dibilang muatan negatif. Nah, jadi kalau misalnya dibilang koloid bermuatan negatif, itu lebih ke permukaannya. Jadi kita bicara tentang permukaan, jadi bukan kondisi atau bukan partikel secara utuh, tapi hanya ke permukaan. Bisa aja si latex sulfat itu di dalam-dalamnya itu, di dalam, misalnya kita anggap permukaannya itu bola lah ya, kita anggap bola, maka tidak tentu kalau di dalam bolanya partikel latex sulfat itu muatannya negatif juga, belum tentu juga. Tapi yang pasti di permukaannya yang negatif, gitu. Nah, karena si muatan permukaannya negatif, maka secara sederhananya berarti karena dia dimasukkan di dalam larutan yang ada K+, Cl- dan ada H+, dan seterusnya, maka pasti lebih banyak partikel yang muatannya positif di dekat permukaan, di dekat permukaan si partikel koloid yang ini. Nah, makanya digambarkan skematiknya, kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa si K+ dan H+ itu jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan Cl-. Jadi distribusinya adalah K+ akan lebih banyak, atau kation-kation akan lebih banyak berada di dekat permukaan gitu ya. Dan lebih dekat permukaan, terus makin jauh dari permukaan si latex sulfat, maka si K+-nya itu akan makin dikit. Jadi kalau bisa dilihat di sini skematiknya, di sini bisa ada 5 K+ lah. Terus pindah ke lapisan berikut, tinggal 3. Pindah ke lapisan berikut, tinggal 2. Terusnya udah nggak ada gitu lah ya. Nah, karena muatan positif akan lebih banyak berada atau lebih suka untuk dekat ke yang muatan negatif dari permukaan partikelnya. Nah, kebalikannya untuk yang muatan yang sejenis, atau dalam hal ini si anionnya. Kalau anionnya kita lihat di dekat si ini kayak cuma satu lah ya di sini. Ya, cuma satu. Terus makin ke belakang makin banyak. Di sini 2, ke belakang jadi 4 malah gitu. Nah, jadi untuk menggambarkan sistem seperti ini, ya ini yang disebut dengan electrical double layer-nya. Jadi distribusi si ion-ionnya di dalam fase larutan gitu ya. Distribusi ion-ion yang terlarut disebabkan oleh adanya permukaan yang
permukaan koloid yang bermuatan gitu. Nah, jadi untuk kata kuncinya harus tahu mana yang akan lebih banyak di dekat partikel, ya pasti yang ion lawannya. Kalau partikelnya negatif, berarti yang lebih banyak harus positif. Kalau misalnya positif permukaannya, berarti ion yang dekat dengan permukaan itu harus yang negatif lah, kira-kira gitu. Terus distribusinya makin ke belakang, makin dikit untuk yang ion lawan, dalam hal ini yang K+, ya, karena lawannya negatif gitu. Terus yang kebalikannya untuk yang ion sejenis, makin ke belakang akan makin banyak distribusinya gitu. Jadi untuk double layer tuh penggambarannya kayak sederhananya kayak begitu. Kalau mau lebih detail lagi ya kita buat jumlah K+ harus sama dengan Cl min gitu. Jadi nanti bisa dihitung ini jumlahnya kayaknya nggak sama deh ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau ada 10 K+ di sini, berarti Cl min-nya gambarin 10 juga. Gitu kira-kira. Kalau mau lebih detail. Tapi kalau nggak juga menurut saya sih nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin untuk yang menggambarkan double layer. Kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu ya kalau misalnya terlalu cepat tolong bilang aja ya. Saya nggak tahu ini nggak kelihatan siapa-siapa gitu. Jadi nggak tahu responnya gimana. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin yang soal pertama. Oh, kirain ada yang. Oke, kalau misalnya belum ada, oke, kita lanjut ke soal B-nya ya. Teman-teman kalau ada yang ingin tanya kan langsung aja ya, soalnya saya nggak tahu, nggak bisa lihat siapa-siapa. Oke, soal berikut. Iya. Soal B-nya, gambar kiri menunjukkan bahwa koloid bermuatan negatif ketika dosis LPEI atau ini yang polyelectrolyte dose-nya di sini, yang sumbu horizontalnya kurang dari 1 mg per gram dan bersifat netral saat memiliki dosis LPEI sebesar 1 mg per gram dan bermuatan positif ketika dosis LPEI di atas 1 mg per gram. Oke, jelaskan fenomena ini. Oke, jadi kita melihat grafik yang sebelah kiri gitu ya, karena oh ya, kita tinjau dulu yang sebelah kiri gitu. Kenapa dia bisa bermuatan negatif, bermuatan netral, bermuatan positif? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini dari kita lihat dulu dua gambar ini ya. Kondisi ketika ada kondisi ekstrimnya itu adalah ketika si dosisnya itu ketika dia di 1 mg per gram atau di titik inilah. Nah, kalau kita tarik ke atas, nah itu kira-kira di 0 gitu lah ya, si posisi
mobilitas elektriknya untuk yang ya untuk sistem yang ini gitu. Terus kalau misalnya kita lihat gambar yang kanan, ketika di 1 miligram per gram, si stability ratio-nya tuh paling rendah, paling minimum di situ. Jadi angka 1 miligram per gram ini atau dosis 1 miligram per gram ini semacam semacam keadaan ekstrimnya gitu loh. Di sini kalau misalnya itu bilang ini titik beloknya, di sini titik minimumnya gitu. Nah, gimana untuk bisa kita jelaskan kenapa dia negatif, terus netral, terus positif gitu ya. Kita lihat dulu dari gambar yang kiri. Nah, di gambar yang kiri itu dibilang yang grafik ya, grafik kiri itu sumbu vertikalnya adalah mobilitas elektroforetik. Nah, mobilitas elektroforetik itu sebenarnya definisinya adalah kecepatan partikel. Jadi ketika di dalam sistem elektroforesis, jadi sistem elektroforesis itu semacam ada medan listrik yang yang diberikan. Jadi ada pengaruh medan listrik gitu. Kemudian partikel-partikelnya itu yang bermuatan itu pasti bisa bergerak menuju si salah satu kutub positif atau negatif. Kalau misalnya yang negatif berarti akan menuju ke bagian yang kutub positif. Kalau yang positif menuju bagian kutub negatif, ya kira-kira kayak gitulah. Nah, jadi mobilitas elektroforetik itu definisinya adalah kecepatan partikel per besar medan listrik yang diberikan. Jadi medan listrik itu kalau diberikan berarti pasti ada pemisahan muatan di antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Jadi ujung yang satu misalnya muatan positif, ujung yang satu muatan negatif dari alat elektroforesisnya gitu ya. Dari alat elektroforesisnya. Kemudian partikelnya bisa bergerak menuju ke elektroda lah atau menuju ke dua bagian yang berbeda ini tergantung muatannya. Nah, mobilitas elektroforetik itu sebenarnya bergantung pada potensial zeta, gitu ya, potensial zeta. Nah, apalagi nih potensial zeta ini adalah potensial saat lapisan Stern itu berakhir dan mulai masuk ke lapisan difusi. Nah, itu apalagi ini kan. Nah, sebelum kita masuk ke soal yang ini, saya ingin mengingatkan kembali atau mereview kembali tentang potensial zeta dan istilah-istilah ini gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu sebenarnya teori-teori yang dipakai untuk menjelaskan electrical double layer gitu ya, atau yang menjelaskan si lapisan ganda listrik ini. Nah, teman-teman nggak perlu hafal ini teori siapa, tapi intinya adalah bayangannya atau logikanya atau konsepnya dulu aja yang dapat gitu ya. Jadi nggak usah hafal ini punya siapa gitu. Nah, pertama itu ada teori Helmholtz. Nah, si Helmholtz ini atau istilahnya si model Helmholtz ini, itu modelnya itu dikembangkan dengan seperti ini. Jadi counter ion akan terikat secara kuat atau menempel di permukaan. Jadi itu model yang pertama. Maksudnya, jadi kalau misalnya ada partikel muatan positif, partikel koloid yang permukaannya muatannya positif misalnya, maka anion atau yang ion muatan negatif itu akan menempel di permukaan si partikelnya gitu. Nah, itu modelnya gitu. Jadi dia model electrical double layer-nya digambarkan dengan menempelnya si counter ion gitu. Menempelnya si counter ion di permukaan partikelnya. Nah, jadi itu yang model pertama gitu. Jadi dia akan menempel di permukaan partikelnya. Jadi setiap benda yang bermuatan pasti ada yang namanya potensial listrik atau apa ini gambar yang garputala ini saya juga lupa ini nama itunya.
Nah, hubungannya potensial listrik dengan medan listrik. Nah, medan listrik itu E itu adalah negatif dari turunan potensial terhadap jarak. Jadi itu definisinya. Jadi kalau misalnya kita punya kurva atau grafik, sumbu vertikalnya adalah potensial dan sumbu horizontalnya adalah jarak, maka gradien dari grafik tersebut adalah medan listriknya. Sorry. Jadi gradiennya adalah negatif dari medan listrik karena ada negatif di sini. Jadi minus D potensial per D jarak itu adalah gradien dari kurva potensial terhadap jarak gitu. Gradiennya tidak harus selalu sama, bisa aja berubah-ubah kan. Dia akan sama kalau grafiknya adalah grafik garis lurus. Kalau garis lurus kan gradiennya pasti selalu sama gitu ya. Nah, berarti medan listriknya akan selalu sama gitu. Tapi nggak juga harus seperti itu. Gitu. Nah, kemudian potensial listrik pada permukaan partikel koloid gitu disimbolkan dengan psi0 gitu ya. Atau fenol juga, ada yang disebut juga fenol, tapi mungkin lebih sering kalau untuk koloid disimbolkan dengan si garpu ini gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca juga yang ini, tapi ini kayaknya bakal saya skip. Ini lumayan kayaknya nggak terlalu masuk bahasan gitu. Nah, intinya adalah saya langsung ke hasil akhirnya. Kalau sistemnya tadi adalah partikel bermuatan, kemudian ada ion-ion yang menempel, yang di sini, yang menempel seperti ini. Nah, maka grafik atau gradien dari kurva potensial terhadap jaraknya itu akan berupa garis lurus. Entah dia turun atau entah dia naik gitu ya. Jadi turun atau naiknya itu sebenarnya tergantung dari muatan partikelnya. Ya, tergantung dari muatan partikelnya. Tapi intinya adalah dia gradiennya adalah berupa garis lurus gitu. Nanti alasannya kenapa dia garis lurus nanti bisa kalau teman-teman mau baca silakan, ini saya udah tulis penjelasan singkatnya gitu. Nah, itu model yang pertama. Jadi model pertama adalah ketika si counter ion atau ion yang ion lawannya, jadi kalau misalnya kasusnya partikel positif berarti lawannya negatif, itu menempel di permukaan si partikelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang teori kedua atau model yang kedua itu model Guy-Chapman atau Poisson-Boltzmann model. Ini nggak penting namanya, tapi yang pentingnya adalah kalau tadi sebelumnya adalah si partikelnya itu si ionnya itu menempel di permukaan. Nah, untuk model ini justru enggak gitu. Jadi modelnya ini lebih ke distribusi. Jadi distribusi ion-ion yang ada di dalam larutan yang disebabkan oleh si permukaan partikelnya. Jadi di teori ini ion-ion itu tidak menempel di permukaan, tapi menyebar di dalam larutan dengan distribusi tertentu. Tentunya counter ion akan lebih banyak dekat dengan permukaan partikel. Jadi kalau misalnya saya gambarkan skematiknya lagi, kira-kira seperti inilah. Jadi ini partikel koloid permukaannya, muatannya positif. Nah, berarti anion-anionnya bagaimana? Anion-anionnya ya berarti akan lebih banyak awalnya dekat dengan si partikel tapi tidak menempel ya. Tapi makin jauh, makin ke belakang, si anionnya itu makin sedikit lah gitu. Jadi ini larutannya. Jadi dia terdistribusi dengan satu fungsi distribusi yang tertentu atau aturan distribusi tertentu, tapi dengan yang menjadi intinya adalah distribusinya itu makin dekat dengan permukaan, maka ion lawan itu akan makin banyak jumlahnya.
Nanti kalau misalnya mau gambar yang positifnya juga boleh. Berarti kalau gambar ion yang positif di larutan, berarti distribusinya adalah yang di dekat sini lebih dikit, nanti makin jauh dari permukaan, ion positifnya akan lebih banyak karena dia ionnya sama tanda dengan si permukaan partikel koloidnya. Nah, kalau begitu profil potensialnya seperti apa? Nah, profil potensialnya itu seperti ini, jadi turun secara eksponensial. Karena apa ya? Karena sekali lagi ini kan sistem terdistribusi lah ya gitu. Terdistribusi makin lama makin berkurang, ya berarti makin lama makin berkurang juga gitu loh si potensialnya. Nah ini nggak selalu harus turun ya, jadi ini keliru. Jadi nggak selalu harus turun, tapi bisa juga naik tapi secara lawannya dari ini lah. Jadi kalau ini turunnya seperti ini, turunnya eksponensial begini, berarti kalau naiknya kebalikannya, naik terus nanti akan lama-lama akan datar, gitu, kira-kira kayak gitu. Nah tapi intinya adalah dia tidak linear, hubungannya potensial dengan jarak, potensial listrik dengan jaraknya itu tidak linear, tapi eksponensial. Gitu. Nah, ketika jaraknya 0 di titik ini, maka itu adalah potensial dari surface, dari permukaannya, dari permukaan partikelnya. Oke, jadi udah ada dua model. Yang pertama, yang ion-ion lawan menempel di permukaan, terus hubungan atau korelasi atau hubungannya adalah linear antara gradien dengan jarak. Kemudian yang model kedua, si ion-ion di larutannya tuh terdistribusi dan hubungan potensialnya itu turun secara eksponensial atau bisa juga naik secara eksponensial gitu. Nah, jadi ada dua model itu yang digunakan untuk menggambarkan lapisan ganda listrik untuk satu sistem larutan atau sistem koloid lah di dalam larutan gitu. Nah, kemudian dari kedua teori tersebut itu sebenarnya punya kelemahan, cuma tidak akan dibahas di sini kelemahannya apa aja. Nah, maka ada satu model lagi yang dikembangkan atau satu teori lagi yang dibuat untuk menyempurnakannya. Nah, yaitu adalah gabungan dari keduanya, gitu. Jadi karena dua-duanya itu belum sempurna modelnya, maka dibuat lagi lah model yang baru, yaitu gabungan aja dua-duanya gitu, digabungin gitu. Nah, itu yang dinamakan modelnya Stern gitu. Nah, modelnya Stern itu apa? Yaitu gabungan dari ion lawan yang menempel di permukaan dari modelnya Helmholtz, dan juga distribusi ion-ion di dalam larutan yang dijelaskan di model yang dua tadi. Nah, kalau begitu profil potensialnya seperti apa? Nah, profil potensialnya berarti kalau kita gambar potensial terhadap jarak lagi, berarti pada jarak dari permukaan sampai ke tempat di mana ion-ionnya itu menempel di permukaan, pasti akan mengikuti model yang pertama kan, yaitu linear gitu. Nah, kemudian setelah selesai dari lapisan yang menempel ini, maka akan masuk ke lapisan yang yang terdistribusi tadi, yang distribusinya tuh yang ion lawan makin dekat ke permukaan, ion yang sejenis makin sedikit di permukaan yang tadi gitu. Nah, untuk yang potensial untuk model ini, ya ngikutin yang model yang kedua tadi, yaitu turun atau bisa juga naik. Kalau di gambar ini ya turun secara eksponensial gitu. Nah, makanya di sini ada dikenal istilah bound layer atau lapisan ikat. Nah, saya nggak tahu sih istilah Indonesianya apa, tapi bound layer yaitu ketika layer atau lapisan dari counter ion yang menempel langsung di permukaannya gitu, itu bound layer namanya.
yang profil potensialnya tuh linear. Kemudian masuk ke diffuse layer atau lapisan baur, kalau nggak salah, lapisan baur. Lapisan baur dia akan turun secara eksponensial seperti ini. Nah, potensial zeta itu posisinya adalah di sini. Jadi ketika potensial ketika sudah mau memasuki si diffuse layer-nya. Jadi di sini. Jadi titik peralihannya lah dari profil potensial yang linear ke profil potensial yang eksponensial seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan potensial zeta gitu. Nah, berarti ya posisi yang di sini yang ketika x-nya atau jarak dari permukaan elektroda dari jarak dari permukaan partikel koloidnya adalah 0, artinya di permukaannya. Nah, di sini adalah potensial permukaannya atau psi nolnya, yaitu di sini. Seperti itu. Nah, jadi potensial zeta itu diukur di kondisi atau di posisi yang ini, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari model ini. Jadi yang perlu diingat, jadi ada 3 model sebenarnya. Ada yang model terikat, ya model Helmholtz tadi, yang terikat, ion-ion terikat di permukaan, terus ada yang ion yang menyebar terdistribusi di dalam larutan, kemudian gabungan dari keduanya. Nah, potensial zeta itu diakibatkan oleh atau terletak di titik peralihan antara ion-ion yang terikat ini udah mau masuk ke lapisan yang terdistribusi tadi. Nah, di posisi itulah itu potensial zeta. Gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi balik lagi ke soal yang tadi ya. Jadi apa hubungannya si potensial zeta itu dengan mobilitas elektroforetik? Karena di sini kan grafiknya kan dikasihkan dalam mobilitas elektroforetik. Nah, jadi tadi sebelumnya dijelaskan potensial zeta karena ada hubungannya sebenarnya dengan si mobilitas elektroforetik ini. Oke, nah mobilitas elektroforetik itu atau kecepatan per medan listrik, besar medan listrik, itu sama dengan sesuatu dikali zeta potensial. Nah, kalau misalnya banyak, maksudnya penulisan rumus ini beda-beda, jadi mungkin teman-teman bisa cari sesuaikan dengan yang diberikan ketika kuliah itu apa gitu ya. Soalnya beda-beda beda pendekatan gitu. Tapi yang pasti adalah mobilitas elektroforetik itu pasti bla 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 kali bla 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 per bla 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 terus dikali zeta potensial. Pasti ada itunya, pasti ada zeta potensialnya. Jadi ada variabel-variabel lain dikali dengan zeta potensial. Gitu. Jadi silakan sesuaikan dengan rumus yang dikasih gitu ya. Saya bisa beda-beda, takutnya nggak sesuai dengan yang teman-teman pelajari. Saya juga udah lupa gitu. Nah, mobilitas elektroforetik itu saya bisa nilainya bisa positif atau negatif tergantung dari zeta potensialnya. Zeta potensialnya itu bisa plus atau bisa negatif. Nah, kenapa bisa plus bisa negatif? Nah, itu tergantung dari muatan gitu. Atau mungkin saya coba gambarkan dulu. Saya coba stop sharing bentar. Oke. Oke, saya coba apakah
Apakah sudah terlihat ada screen sharing? Belum, Kak. Belum. Nah, Oh, sekarang sudah? Oke. Nah, jadi tadi itu potensial dengan jarak. Jadi tadi kan saya bilang kan sebenarnya grafik yang linear tadi, yang linear ini bisa linearnya turun, terus ini juga turun eksponensial. Nah, tapi bisa juga kebalikannya gitu ya. Justru dia naik, terus mendatar gini, gitu. Iya, jadi profilnya ini sebenarnya sama, cuman bedanya beda tanda aja sebenarnya. Kalau misalnya grafik yang sebelah kiri ini kita balik atas ke bawah gitu ya, maka akan menghasilkan yang gambar di sebelah kanan. Nah, gambar kiri dan gambar kanan itu bergantung dari muatan dari partikel koloidnya. Jadi kalau grafik yang profil yang turun seperti ini itu saya lupa apakah ini untuk positif atau ini untuk yang negatif atau ini yang negatif ini yang positif. Oh, saya coba lihat dulu, saya lupa juga. Oke, berarti ini. Yang negatif itu adalah yang ini untuk yang partikel negatif, profil untuk partikel negatif, koloid ya, koloid negatif, ini koloid yang positif. Nah, jadi di titik ini itu sebenarnya adalah 0, potensial ketika 0. Saya sebentar. Jadi di sini 0. Berarti di bagian di sini negatif ya nilainya. Gitu. Jadi dari negatif sekian, di sini negatif sekian ke 0. Kalau di sini berarti dari positif sekian menuju ke 0. Menuju ke 0 di sini kan karena makin lama makin dekat dengan X-nya gitu. Nah, ini disebabkan oleh partikel yang muatan permukaan partikel yang berbeda gitu ya. Jadi profilnya bisa berbeda tapi prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya sama, cuma kesepakatan aja sih. Jadi potensial yang negatif itu untuk partikel yang apa, potensial positif itu untuk partikel yang apa gitu. Itu cuma kesepakatan saja. Yang penting konsepnya atau ya prinsipnya sama gitu. Oke, saya coba kembali ke screen sharing yang tadi. Oke. Masih ya ini. Nah, jadi mobilitas elektroforetik itu bisa bernilai positif atau negatif tergantung dari zeta potensial kan ya. Zeta potensialnya itu bisa positif atau bisa negatif yang seperti yang digambarkan tadi. Jadi kalau dia turun ya berarti itu pasti dari sumbu potensial yang positif. Kalau potensialnya naik berarti itu asalnya dari potensial negatif menuju ke 0 gitu ya. Potensial negatif menuju ke 0 yang naik tadi. Nah, itu tergantung muatan dari permukaan partikel. Nah, jadi kalau kita lihat di soalnya, di sini ada mobilitas elektroforetik
bernilai negatif, kemudian ada yang bernilai positif. Nah, makanya itu sesuai dengan kalau misalnya gambar kiri, koloid negatif ketika dosis LPEI kurang dari 1 mg per gram. Berarti ketika dia kurang dari 1 mg per gram, electrophoretic mobility-nya negatif. Artinya bersesuaian dengan zeta potensial yang negatif. Berarti koloidnya muatannya negatif. Gitu. Nah, ketika di sini, ketika lebih dari 1 mg per gram, electrophoretic mobility-nya positif. Berarti zeta potensialnya itu positif. Nah, berarti itu bersesuaian dengan muatan permukaan partikel yang positif juga. Nah, electrophoretic mobility itu akan bernilai 0, ini 0 ya, pada grafik yang di kiri itu 1 mg per gram. Jadi sini ini 0. Nah, electrophoretic mobility-nya itu 0 ketika zeta potensialnya juga otomatis harus 0 juga gitu ya. Nah, kalau zeta potensialnya 0, berarti otomatis itu tidak ada, kalau misalnya mobilitas electrophoretic 0, artinya tidak ada zeta potensial, artinya tidak ada muatan di permukaan partikel koloidnya. Atau dengan kata lain, muatannya netral gitu ya. Bukan nggak ada muatan sih, tapi lebih tepatnya ternetralkan gitu ya. Muatannya ternetralkan. Seperti itu. Jadi itu untuk melihat dari gambar ini gitu ya. Interpretasi dari grafik yang ini. Jadi itu disebabkan electrophoretic mobility. Electrophoretic mobility itu disebabkan oleh si zeta potensial. Zeta potensial apa? Nah, yang tadi seperti sudah dijelaskan, itu potensial ketika posisi diukur ketika sudah mau masuk ke diffuse layer dari model yang ketiga, yang gabungan dari model yang bound layer dengan yang diffuse layer. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Oke, Sari silakan. Resign ya. Ada yang ditanyakan? Kepencet, Kak. Oh, pencet. Oke. Oke, kalau misalnya belum ada, kita lanjut lagi ya untuk ke soal berikutnya. Oke. Atau misalnya kalau ingin dijelaskan kembali bagian tertentu, bilang aja ya. Misalnya ingin dijelaskan lagi yang bagian ini, ya silakan. Kemudian yang C, berdasarkan teori di LVO, jelaskan mengapa pada dosis LPEI 1 mg per gram, gambar kanan, seperti ini, yang di titik bawah di sini, rasio kestabilan koloid itu bernilai paling rendah. Oke. Jadi kenapa yang di 1 mg per gram itu kestabilan koloidnya justru paling rendah di situ. Nah, kita bahas sedikit dulu tentang di LVO itu apa gitu ya. Jadi di LVO itu adalah 4 orang yang namanya seperti itu. Ada gabungan dari 4 orang. Nah, isi teorinya itu secara simpel adalah superposisi atau penjumlahan atau penggabungan ya. Jadi menggabungkan penjumlahan atau penggabungan antara tarik-menarik gaya van der Waals atau gaya tarik-menarik van der Waals lah gitu ya. Dan tolakan oleh electrical double layer. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, ada dua gaya, yaitu tarik-menarik dan tolakan. Tarik-menariknya itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh si van der Waals, gaya van der Waals. Interaksi antar molekul ya, interaksi antar molekul van der Waals gitu. Dan tolakan oleh electrical double layer. Nah, untuk di LVO ini catatan hanya berlaku untuk partikel sejenis. Jadi, kalau dalam kasus soal ini, kan yang diuji itu hanya partikel koloid latex sulfat saja. Jadi bukan campuran dari misalnya latex sulfat dan koloid lain. Nah, kalau udah campuran, lebih complicated gitu. Jadi tidak sesederhana ini. Gitu. Tapi untuk yang paling sederhana adalah untuk partikel sejenis. Nah, secara simpelnya, partikel koloid itu akan stabil jika terpisah satu sama lain.
Artinya gaya tolakannya itu akan lebih besar dari tarikan. Dan partikel koloid itu tidak dikatakan tidak stabil jika partikel koloid itu cenderung untuk bergabung membentuk partikel yang lebih besar, atau partikel yang lebih besar ini lebih sering disebut sebagai agregat, gitu ya, disebut sebagai agregat. Atau proses penggabungan dari partikel-partikel koloid ini bergabung menjadi membentuk partikel yang lebih besar disebut agregasi, gitu ya, disebut agregasi. Nah, jadi intinya kalau koloid itu stabil, justru stabil kalau tidak mau berinteraksi, karena dia akan tetap stay di larutan sebagai partikel koloid yang ukurannya lebih kecil, jadi dia nggak bergabung. Justru kalau dia bergabung itu jadi justrunya nggak stabil gitu, jadi tidak stabil. Jadi intinya koloid stabil adalah ketika partikel-partikel ini tidak mau bertemu, dia itu nggak mau bertemu, nggak mau bergabung, pokoknya sendiri aja gitu, seperti itu. Jadi tolakan lebih besar dari tarikan, stabil. Kalau tolakan itu kurang efeknya dari tarikan, maka agregat akan terbentuk, akan justru bergabung, tarik-menarik, membentuk yang lebih besar. Nah, interaksi van der Waals itu adalah interaksi dengan range yang pendek atau rentang yang pendek. Maksudnya rentang yang pendek itu apa? Jadi itu sebanding dengan 1R pangkat 6. R itu adalah jarak antara dua partikel, sederhananya begitu. Jarak antara dua partikel. Artinya apa? Kalau semakin kecil R, semakin besar interaksinya. Tapi kalau R-nya makin besar, maka 1/R pangkat 6-nya juga turun makin cepat. Makanya interaksinya itu cuma range yang pendek. Jadi misalnya kalau kita naikkan jarak dari partikelnya, kita naikkan jarak ya makin menjauhkan kedua partikelnya, maka 1/R pangkat 6 ini akan turun sangat cepat ketika R-nya naik nggak terlalu jauh gitu. Jadi misalnya taruhlah R-nya 1/1/1 pangkat 6, berarti 1 kan ya. Terus ambil misalnya R-nya 2/6 itu udah berapa ya itu? 64 ya, 64. Ya, 1/64 kan udah jauh banget dengan 1/1 gitu, dengan 1. Kalau ambil 3, turun lebih drastis lagi. Padahal naiknya jarak itu nggak terlalu signifikan besar, cuma naik 1, kedua, ketiga. Tapi efeknya 1/R pangkat 6 itu membuat turunnya itu jadi drastis banget. Nah, makanya interaksi van der Waals itu interaksinya sebanding range-nya pendek gitu. Karena apa? Karena semakin jauh, efeknya itu udah semakin nggak kerasa gitu. Karena 1/R pangkat 6-nya ini udah mendekati 0 gitu. Jadi efeknya itu udah nggak kerasa sama sekali. Nah, makanya interaksinya van der Waals itu disebut dengan interaksi range yang pendek. Nah, kebalikan dengan yang tolakan elektrostatik. Elektrostatik ini range-nya itu lebih panjang gitu. Lebih panjang range-nya. Jadi dia efeknya itu lebih, jadi jarak partikel yang lebih jauh itu masih bisa merasakan tolakan elektrostatik ini. Kira-kira kayak gitulah. Nah, tolakan itu disebabkan oleh electrical double layer ya. Jadi bukan hanya karena muatan partikel yang sama. Jadi mungkin teman-teman membayangkannya begini. Sebenarnya bisa aja kita menganggap bahwa tolakan elektrostatik itu disebabkan oleh muatan partikel yang sama-sama positif. Jadi kita anggap ada partikel muatan positif di sini, partikel positif permukaannya, kan mereka berdua muatannya sama ya, sama-sama positif. Oh, berarti justru mereka berdua yang tolak-menolak gitu, karena sama-sama positif. Nah, sebenarnya nggak sesederhana itu. Yang membuat mereka tolak-menolak itu sebenarnya adalah double layer-nya, electrical double layer-nya, atau si lapisan ganda listrik. Karena kalau kita lihat, di permukaan, distribusi ion-ionnya kan kira-kira seperti ini kan. Jadi ion yang berlawanan, yang negatif, distribusinya menurun gitu ya, atau negatif lah, lebih banyak di sini juga sama gitu ya. Nah, yang menolaknya itu adalah si double layer-nya ini. Nah, makanya
dibilang interaksinya range-nya cukup panjang gitu, karena yang menolaknya itu si double layer-nya justru gitu. Jadi tidak sesederhana bahwa si permukaannya itu yang tolak menolak, tapi justru si ion-ion yang mengelilingi si partikel yang sesuai dengan distribusi tadi gitu ya. Atau dengan kata lain si electrical double layer-nya itu yang menolak, yang tolak menolak. Nah, di sini kasusnya kan karena partikelnya sama, tidak ada partikel koloid jenis yang lain, maka otomatis electrical double layer-nya juga sama gitu ya. Sama muatannya lah, si distribusinya sama, total muatannya juga sama, ya makanya karena muatannya sama ya tolak menolak gitu. Nah, bukti lain apa? Kalau membuktikan bahwa sebenarnya EDL itu yang atau electrical double layer itu yang tolak menolak gitu, bukan sesederhana si permukaannya. Nah, kalau misalnya kita naikkan konsentrasi elektrolit atau ya ion-ion di dalam larutnya kita naikkan konsentrasinya, justru agregasi itu lebih mudah terjadi gitu. Justru agregasi itu mudah terjadi. Karena apa? Karena tebalnya electrical double layer itu berkurang gitu. Jadi intinya adalah semakin banyak ion di dalam larutan, semakin tinggi konsentrasi ion di dalam larutan, maka ketebalan electrical double layer-nya itu akan berkurang. Nah, kalau ketebalan electrical double layer-nya berkurang, berarti kedua partikel ini akan semakin lama semakin dekat gitu kan ya. Karena tolak menolaknya makin nggak jauh gitu ya. Tolak menolaknya makin berkurang gitu. Karena jarak tebal dari electrical double layer-nya, tebalnya itu dari sini sampai sini lah kira-kira jarak ini. Nah, tebalnya itu makin lama makin berkurang kalau konsentrasinya meningkat, konsentrasi dari elektrolit. Nah, karena makin lama makin dekat, maka si van der Waals ini akan mulai terasa karena interaksi yang range-nya pendek. Nah, kalau dia makin lama makin terasa si van der Waals-nya ini, interaksi van der Waals, maka justru agregasi akan terjadi. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita menganggap elektrolitnya meningkat justru stabil, enggak. Kan kalau misalnya kita anggap bahwa hanya si permukaan partikel saja yang ikut tolak-menolak, berarti ya nanti permukaannya kalau makin banyak elektrolit berarti makin banyak ion yang terabsorpsi atau terikat di permukaan kan gitu ya. Nah, kalau lebih banyak ion yang terikat di permukaan berarti lebih tolak-menolak dong gitu kan ya. Harusnya kan kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi enggak. Nah, justru karena electrical double layer ini justru yang tolak-menolak yang membuat partikelnya itu stabil, kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini tentang DLVO ini. Jadi intinya adalah DLVO itu adalah gabungan dari tarik-menarik van der Waals dan tolakan electrical double layer. Nah, kalau itu stabil kalau tolakannya itu lebih besar dari tarikan, lebih banyak tolakan elektrostatik ya. Kalau tidak stabil, kalau justru tarikan van der Waals-nya itu yang lebih dominan. Kemudian interaksi van der Waals itu adalah interaksi yang range-nya pendek, karena sebanding dengan 1 per jarak pangkat 6. Kemudian tolakan elektrostatik itu range-nya lebih panjang. Dan tolakan elektrostatik itu disebabkan oleh distribusi si electrical double layer-nya. Jadi tidak sesederhana permukaan saja, gitu ya. Nah, bukti lainnya, kalau misalnya konsentrasi elektrolitnya meningkat, justru agregasi itu lebih mudah terjadi. Karena ya tebal electrical double layer-nya berkurang, kemudian short range interaction van der Waals ini lebih kerasa, gitu. Intinya gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Kak, mau nanya Kak. Hmm. Aku masih nggak nangkep kenapa pas elektrolitnya ditambahin tuh malah ngerusak elektrostatik double layer ya Kak. Aku masih nggak nangkep di situ. Oh, oke. Itu lebih ke ini sebenarnya, mana tadi ya? Itu kayaknya belum nggak tahu, kayaknya nggak dijelasin sih, harusnya itu nggak. Soalnya itu lumayan rumit. Jadi kalau teman-teman lihat tadi yang model Stern ini, itu kan distribusi ya, distribusi. Nah, distribusi ini
ada hukum distribusinya gitu. Nah, hukum distribusinya itu tergantung dari si konsentrasi dari diffuse layer-nya. Nah, jadi kalau konsentrasinya meningkat, justru ion-ionnya itu akan makin lapisan diffuse layer-nya itu akan makin pendek. Jadi ada hukum distribusinya. Jadi tidak penjelasannya tidak sederhana sih. Jadi agak tidak, ya nggak sederhana. Jadi kayaknya mending diingat prinsipnya aja. Atau kalau mau lebih secara skematik mungkin gini ya. Saya coba sharekan sebentar. Nah, ini. Oke, coba. Mungkin kira-kira penggambaran seperti ini mungkin semoga bisa lebih jelas ya. Kalau misalnya ini saya muatan positif ini partikel. Kalau misalnya konsentrasi elektrolitnya tinggi, berarti banyak sekali elektrolit yang berada di dekat gini kan ya. Lebih terkompres lah mereka. Dan difusi atau jangan difusi lah, terlalu berat bahasanya. Mobilitas ion berkurang kan ya, kalau makin padat, makin concentrated atau makin pekat gitu ya, makin tinggi konsentrasinya gitu ya. Mobilitas ion-ion di sini itu berkurang, maka dia akan dan karena sesak gitu ya, intinya karena sesak, jadi makin berdempetan satu sama lain gitu. Maka kalau dilihat ini kan jarak double layer-nya makin pendek gitu ya. Beda halnya kalau misalnya si permukaannya itu si ionnya itu lebih encer gitu, konsentrasinya lebih encer, jadi lebih free to move gitu ya. Nah, makanya akan lebih tersebar, lebih menjauh ya, makanya si double layer-nya akan jadi lebih panjang gitu. Mungkin analoginya kayak orang yang berdesak-desakan lah ya, makin banyak orang berdesak-desakan maka jaraknya kan makin dekatan gitu ya. Nah, artinya double layer-nya itu makin kecil, makin pendek. Kalau jauh, kalau misalnya konsentrasinya encer, berarti ion-ionnya tuh bisa terdistribusi dengan jauh-jauhan. Makanya akan menghasilkan double layer yang lebih panjang, gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu. Udah terjawab? Siapa tadi namanya? Kak, makasih Kak, udah Oh ya, oke. Sip. Thank you untuk pertanyaannya. Ada lagi? Pak. Ya. Berarti double layer itu bukan dari ionnya ya, tapi kayak dari space antara ion gitu. Double layer bukan dari ion. Double layer itu ionnya justru. Ionnya, tapi atau begini ya, coba saya share lagi. Nah, jadi kan kalau misalnya dilihat, ini ada layer pertama, ada layer kedua, ada layer ketiga, nah gitu. Jadi ionnya, distribusi ionnya. Nah, itu yang double layer-nya. Gitu. Atau gimana maksudnya pertanyaannya? Kira-kira begitu atau masih belum menjawab? Oh, oke. Udah menjawab. Makasih, Kak. Oke, sip. Nah, jadi kalau mau lebih simpelnya, double layer itu sebenarnya ya distribusi si ionnya ini gitu. Jadi ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, lapisan ketiga. Ini kan lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, kira-kira kayak gitu. Secara sederhananya itu. Atau lebih sederhananya lagi, ya si distribusi ionnya itu. Makin
ketika dia masih masuk ke dalam distribusi, masih terdistribusi, nah itu masih masuk ke dalam range-nya double layer, gitu, kira-kira gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk ke soal berikutnya. Oke. Saya coba share screen kembali. Oke, kita pindah ke soal nomor 2 ya. Oh ya, tadi belum menjawab yang soal C-nya, tadi belum menjawab ya. Mana tadi? Oh ya. Oh, belum ada jawabannya. Ini. Sorry, ini nggak berurut tadi fotonya. Nanti saya coba perbaiki. Jadi balik lagi ke soal yang C tadi, nomor 1C. Nah, jadi berdasarkan konsep dari DLVO yang tadi, maka pada dosis 1 mg per gram, permukaan partikel kan tadi tidak bermuatan ya. Artinya tidak ada electrical double layer. Karena yang menyebabkan tolakan itu adalah electrical double layer. Electrical double layer itu disebabkan oleh si permukaan yang ada muatan, permukaan partikel yang ada muatan. Sehingga dia mempengaruhi distribusi ion dalam larutan. Nah, karena tidak ada EDL, maka tidak ada repulsi, maka kalau tidak ada repulsi, pasti atraksi van der Waals yang dominan. Kalau atraksi van der Waals-nya dominan, berarti tarik-menarik artinya membentuk agregat atau teragregasi. Artinya kalau teragregasi, dikatakan partikel koloidnya itu tidak stabil. Gitu. Makanya kalau tidak stabil, di sini digambarkan si stability ratio-nya itu paling rendah. Gitu. Jadi stability ratio-nya berarti dia paling tidak stabil. Paling tidak stabil artinya mau membentuk agregat. Membentuk, jadi partikel-partikel koloid bergabung membentuk suatu partikel yang lebih besar gitu ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, kita ke nomor 2 dulu. Atau ada pertanyaan dulu yang tadi nomor 1 jawabannya? Yang 1C. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya, nomor 2. Untuk masih ujian 2 yang 2018. Oke, nomor 2, viskositas triethylene glycol C6H14O4 bernilai 49 cm. Nggak tahu bacanya centipoise, ya gitulah ya. Pokoknya tulisannya poise gitu. Pada suhu 25 derajat Celcius. Yang A, deskripsikan pengaruh kenaikan suhu terhadap viskositas triethylene glycol. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, saya coba review sedikit tentang viskositas. Nah, jadi fluida itu secara umum atau secara sederhana itu gas dan cairan atau benda yang bisa mengalir. Ya, yang bisa mengalir. Itu memiliki tahanan untuk mengalir. Jadi tidak semua fluida atau dalam hal ini cairan itu tidak semuanya itu mudah untuk mengalir. Ada tahanan yang menahan si fluida ini untuk mengalir. Nah, seberapa besar si tahanan itu? Nah, itu yang disebut viskositas. Jadi viskositas itu seberapa besar si tahanan dari fluida itu untuk menahan dirinya untuk tidak mengalir, gitu. Atau ya tahanan untuk mengalirnya gitu ya.
Artinya viskositas makin tinggi, makin susah mengalir, viskositas makin rendah, makin mudah untuk mengalir lah. Simpelnya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan si viskositas itu? Nah, kalau misalnya kita gambarkan secara model, jadi misalnya ini cairannya, kemudian dia akan mengalir ke sebelah kanan gitu. Nah, maka pasti harus ada gaya yang menyebabkan si lapisan-lapisan ini bergerak ke kanan gitu. Nah, jadi dia ketika dia bergerak kanan, dia akan jadi seperti ini kira-kira. Nah, otomatis yang di atas itu akan lebih mudah bergerak dibandingkan yang di bawah. Karena apa? Karena ya makin di atas, makin ke atas, maka massa di atasnya lagi lebih sedikit gitu ya. Ya otomatis lebih mudah untuk digerakkan gitu. Jadi pasti yang mengalir duluan tuh yang di bagian atasnya gitu, baru bagian bawahnya. Karena massa di bagian yang di lebih atasnya lagi itu lebih sedikit. Misalnya contoh yang paling atas ini kan kira-kira nggak ada lapisan lagi kan ya di atas, berarti tekanan ke bawahnya itu tidak ada gitu, atau yang menekan ke bawahnya itu tidak ada, maka dia akan lebih mudah mengalir, maka ya dia akan geser duluan gitu. Jadi gesernya satu begini. Nah, ini untuk case yang ideal ya. Jadi untuk yang kasus ideal. Jadi aliran yang namanya aliran laminar. Aliran laminar itu apa? Laminar itu ya ini. Jadi laminar itu semacam lapisan-lapisan yang mengalir gitu, seperti ini. Nah, ini aliran laminar. Nanti ada juga aliran turbulen, tapi ya nggak tahu kalau dibahas juga gitu. Tapi untuk yang kasus ini kita bahas yang laminar dulu. Yang idealnya kayak kira-kira seperti ini, gitu. Nah, ada gaya ke sebelah kanan. Nah, itu yang disebut dengan shearing stress, atau shearing itu geser kali ya, mungkin gaya geser lah ya, kalau mungkin bisa dibilang. Nah, gaya gesernya itu sebanding dengan seberapa cepat si perpindahan dari posisi yang ini ke posisi ini. Jadi kalau kita lihat awalnya mereka sejajar, ini lurus ya, ini bengkok-bengkok soalnya. Ini satu garis lurus, kemudian berpindah ke kanan gitu ya, pindah ke kanan gini. Nah, seberapa cepat dia berpindah dibagi dengan seberapa cepat ini turun gitu ya. Si tinggi lapisannya itu turun, kan pasti kalau dia geser kan akan menyebabkan tingginya tuh turun gitu. Jadi kalau kayak membayangkannya, misalnya ini tumpukan kartu, kalau dia tersusun rapi tingginya sekian, tapi kalau kita majuin satu-satu gitu ya, nyebarin satu-satu, dia kan tingginya akan turun gitu ya. Nah itu kira-kira gitulah. Jadi berapa cepat perpindahannya dibagi dengan tingginya gitulah. Nah, konstantanya karena ini sebanding. Nah, konstantanya itu disebut sebagai viskositas, gitu. Jadi konstanta proporsionalitasnya lah, kira-kira gitu. Konstanta proporsionalitasnya. Nah, itu kalau bisa kita lihat dengan hukum Newton, itu bentuknya cukup analog, cukup mirip. Karena kan hukum Newton kan F sama dengan M kali A gitu ya. Ini kan delta V per delta T itu percepatan gitu ya. M kali A. Nah, ini kan kayak seolah-olah kayak kecepatan dibagi sesuatu juga gitu. Bentuknya mirip. Nah, makanya M-nya ini adalah konstanta untuk yang hukum Newton, M itu adalah konstanta proporsionalitas dari F dan akselerasi atau delta V per delta T. Konstanta yang membuat dia supaya sama dengan adalah massa. Nah, kalau untuk yang viskositas, konstanta yang membuat ini sama apa? Yaitu viskositasnya sendiri, gitu. Nah, atau bisa juga disebut dengan viskositas F per A per delta V X, perubahan ini sepanjang arah X, lajunya per perubahan ketinggian Z. Z itu yang tingginya, gitu. Nah, yang viskositas ini itu juga disebut sebagai viskositas dinamis. Jadi ada juga viskositas apa ya? Banyak jenis lah, intrinsik, terus viskositas yang dibagi dengan rho, massa jenis, ada juga itu, tapi saya lupa namanya viskositas apa gitu. Tapi yang kalau yang dibahas di sini, yang lagi dibahas ini adalah viskositas
yang juga disebut viskositas dinamis gitu ya. Nah, viskositas itu besar jika gaya gesernya besar atau F per A-nya ini, F-nya ini besar, atau laju gesernya kecil, atau delta V per delta Z-nya kecil. Jadi kalau lajunya kecil ya berarti susah mengalir kan gitu, lambat untuk mengalir. Makanya viskositasnya tinggi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian satuan viskositas umumnya, kalau SI-nya adalah Pascal kali second, tapi umumnya dinyatakan dalam ini Poise atau Poise atau nggak tahu lah bacanya gitulah ya. Nah, hubungannya ini hubungan konversinya. Tapi nanti coba teman-teman cek dulu, takutnya saya salah faktor konversinya. Nanti coba cek kalau ini benar atau enggak, gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang viskositas? Sebelum itu, kalau teman-teman pernah dengar istilah Newtonian fluid dengan non-Newtonian fluid. Nah, itu apa? Nah, Newtonian fluid itu yang ini. Jadi dia mengikuti hukum ini. Kenapa mengikuti hukum ini? Ya karena ini kan analog dengan hukum Newton kan ya. Bentuknya analog dengan hukum Newton. Berarti viskositas itu adalah konstanta proporsionalitasnya setara dengan massa lah gitu ya. Kalau dalam hukum Newton. Nah, cairan-cairan atau fluida-fluida yang mengikuti ini, nah, itu disebut sebagai Newtonian fluid. Atau dengan kata lain, Newtonian fluid itu adalah fluida yang si viskositasnya itu tidak akan berubah kalau diberikan gaya geser F ini, gaya geser yang menggesernya ke sana itu berbeda. Jadi mau gayanya berbeda, gaya gesernya berbeda, tetap si viskositasnya itu akan selalu tetap. Nah, itu Newtonian fluid. Kalau non-Newtonian fluid berarti artinya fluida yang tidak ikut hukum Newton. Nah, berarti otomatis konstanta ini tidak akan konstan. Atau hukum ini tidak, atau persamaan ini tidak akan berlaku. Maka itu disebut sebagai non-Newtonian fluid. Kira-kira begitulah simpelnya. Jadi, kalau mau to sum up, jadi Newtonian fluid itu yang viskositasnya itu konstan karena dia mengikuti persamaan ini. Kalau non-Newtonian fluid itu yang viskositasnya itu berubah-ubah. Tergantung dari besarnya gaya yang diberikan. Bisa jadi kalau gayanya diberikan makin besar, justru makin mudah untuk mengalir. Nah, itu non-Newtonian. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Mungkin sebelum lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, hubungannya dengan suhu apa dong kalau viskositas? Nah, jadi sebenarnya ada hubungan, jadi viskositas itu bisa berhubungan dengan atau dipengaruhi oleh suhu dan juga tekanan, bisa juga tekanan. Jadi umumnya viskositas itu akan turun jika suhu itu meningkat, kemudian viskositas itu bisa naik jika P-nya juga atau tekanan yang diberikan itu naik. Gitu. Nah, untuk menjelaskannya itu, pertama kita lihat dulu dari model yang digunakan. Nah, jadi untuk menjelaskannya, kita anggap ada fluida, ini fluidanya, terus dia akan pindah ke sisi berikutnya yang masih kosong, gitu ya. Mereka akan berpindah ke sisi yang kosong. Jadi semacam si bola-bola ini mau loncat ke tempat-tempat yang kosong di sini. Nah, karena semua proses itu pasti ada yang namanya energi aktivasi. Ada barrier-nya, ada penghalangnya gitu. Reaksi kimia ada penghalangnya gitu. Ada energi aktivasi supaya reaksinya tuh energinya tuh harus dilampaui dulu supaya bisa terjadi. Nah, begitu juga untuk yang ini ketika fluidanya mau pindah supaya mengalir gitu ya. Pindah itu kan mengalir gitu ya. Kalau supaya dia mengalir, maka ada barrier yang harus diatasi dulu. Nah, dia itu bentuknya itu mengikuti ini, seperti Arrhenius, persamaan Arrhenius. Cuma kan kalau persamaan Arrhenius kan di sini K ya, bukan 1 per viskositas, tapi K. K sama dengan AE pangkat minus EA per RT. Nah, tapi kita ganti aja K-nya itu sebagai 1 per viskositas.
Karena apa? Karena K itu kan tetapan laju ya. Kalau di hukum di persamaan laju reaksi kan K itu tetapan lajunya. Semakin tinggi K-nya berarti semakin cepat reaksinya, gitu ya. Kalau gini berarti 1 per viskositasnya makin besar. Jadi bagian ini 1 per viskositas makin besar, maka perpindahannya juga semakin mudah. Atau dengan kata lain si viskositasnya makin kecil. Jadi kita hubungkan dua konsep itu gitu. Jadi kalau di hukum persamaan Arrhenius di sini K, kalau K-nya makin besar berarti makin mudah reaksinya, makin cepat reaksinya. Kalau di sini 1 per viskositas, 1 per viskositasnya makin besar, maka semakin mudah untuk berpindah gitu. Nah, kalau di sini kita lihat dari persamaan ini, kalau kita naikkan T-nya, maka 1 per viskositasnya juga akan naik. Karena E pangkat minus EA per RT itu kan sama juga dengan 1 per EA, 1 per E pangkat EA per RT. Jadi kalau T-nya makin besar, maka EA per RT-nya semakin kecil, maka E pangkat sesuatu yang makin kecil juga. 1 dibagi sesuatu yang makin kecil, maka akan semakin besar. Makanya T-nya akan meningkat, kalau T meningkat, maka 1 per viskositasnya akan meningkat. Nah, berarti artinya viskositasnya justru akan turun, karena ini kan 1 pernya gitu ya. Berarti viskositasnya harus turun, supaya 1 per sesuatu yang menurun atau sesuatu yang mengecil akan meningkat gitu. Nah, itu untuk modelnya, untuk suhu, Kalau tekanan, kalau kita bisa menyederhanakan, kalau tekanannya ditingkatkan, maka lubang-lubang ini akan istilahnya berkurang gitu. Karena kita makin merapatkan si atom-atomnya ini, bukan atom-atom sih, merapatkan si fluidanya. Jadi kesempatan untuk pindah ke lubang yang kosong itu berkurang, karena ya jumlahnya berkurang, karena makin dirapatin gitu, makin dirapatkan. Nah, artinya apa? Kalau makin dirapatkan, makin sedikit peluang untuk pindah, berarti kalau tekanan naik, viskositasnya juga akan naik, idealnya begitu. Jadi viskositasnya juga akan meningkat. Jadi semakin sulit untuk mengalir, karena si tempat dia untuk berpindah itu makin sedikit, karena dikompres gitu ya, makin mengecil. Jadi tempat-tempat untuk pindahnya berkurang, kira-kira gitu. Nah, artinya viskositas itu umumnya menurun jika temperatur naik. Balik lagi ke soal yang tadi, mana tadi? Yang A. Jadi pengaruh kenaikan suhu terhadap viskositas etilen glikol. Jadi tadi ya, kalau suhunya naik, viskositas etilen glikolnya turun, gitu ya. Kira-kira gitu aja. Nah, kalau mau secara molekular, jadi saya coba stop sharing bentar. Oke. Kalau suhunya meningkat, jadi viskositas itu kalau secara molekular itu bergantung pada interaksi antar molekul gitu ya. Itu bergantung pada interaksi antar molekul. Jadi kalau suhunya makin tinggi, maka kalau kita bisa gambarkan secara sederhana, misalnya ini molekulnya, ini misalnya T rendah. Nah, kalau misalnya untuk T tinggi, berarti posisinya makin berjauhan gitu ya. Nah, karena makin berjauhan, maka interaksi antar molekul yang ini
sini, terus ini ke sini, ke sini. Itu juga makin berkurang karena jarak yang meningkat, berarti interaksinya turun. Karena interaksi itu ya bergantung dengan jarak ya. Jadi kalau misalnya kita ingat lagi yang van der Waals, jaraknya makin jauh justru interaksinya akan turun. Gitu. Jadi kalau suhu naik karena lebih bergerak bebas dan lebih bisa berjauh-jauhan si molekulnya, maka interaksinya akan berkurang. Maka karena interaksinya berkurang, berarti viskositasnya turun. Gitu ya. T meningkat, maka viskositasnya akan turun karena jarak molekulnya itu makin jauh-jauhan atau makin pergerakan molekulnya makin cepat juga, jadi interaksinya mereka itu semakin tidak terasa, makanya viskositasnya menurun. Jadi itu kalau misalnya secara pendekatan molekularnya gitu, kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Atau kalau ada yang saya ingin dijelaskan kembali, nggak apa-apa ya, bilang aja. Oke, itu nomor A yang tadi ya. Kemudian yang B, pada suhu yang sama, jelaskan ekspektasi nilai viskositas air dibandingkan dengan viskositas triethylene glycol. Jadi maksudnya adalah mana yang lebih besar gitu ya, atau mana yang lebih kecil nilai viskositasnya. Nah, viskositas air itu akan jauh lebih rendah dibandingkan triethylene glycol, karena interaksi antar molekul dari triethylene glycol itu lebih kuat. Jadi ini interaksi antar molekulnya yang triethylene glycol ya, bukan air. Yang lebih kuat tuh si triethylene glycol. Jadi karena tadi interaksi antar molekul tuh mempengaruhi viskositas, maka kalau makin kuat interaksinya, maka makin tinggi juga viskositasnya. Makin susah untuk digeser si molekul-molekulnya karena mereka saling terikat. Gitu. Semakin kuat terikat, gitu. Makin susah untuk digeser. Nah, kenapa lebih kuat si triethylene glycol? Ya karena lebih banyak ikatan hidrogen dan gaya Londonnya lebih besar. Gaya London itu sebanding dengan ukuran atau massa molekul relatif lah. Untuk sederhananya gitu. Lebih banyak ikatan hidrogen ya karena triethylene glycol kalau dilihat itu ada OH di ujungnya, terus di sini ada oksigen di tengah-tengah rantainya, di tengah chain-nya. Terus bisa juga ini ada lebih banyak ikatan hidrogen yang bisa terbentuk dibandingkan dengan air. Dan juga yang dominan juga adalah gaya London. Gaya London itu karena ukurannya triethylene glycol itu lebih besar. Jadi interaksi Londonnya itu lebih besar dibandingkan gaya Londonnya yang dialami oleh si molekul-molekul air. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah makin kuat interaksi antar molekul, maka viskositas semakin besar. Ada pertanyaan dulu? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Soal C. Prediksikan mobilitas ion K+ dalam triethylene glycol jika dibandingkan dengan mobilitas ion K+ dalam air. Ini nggak kelihatan nih.
Oh, oke, mobilitas K+ di air itu akan lebih besar dari mobilitas K+ di triethylene glycol karena viskositas air ya lebih kurang dari triethylene glycol. Atau lebih gampangnya saya coba gambarkan. Oke, jadi K+ itu ion lah ya. Ion kalau di dalam larutan pasti akan tersolvasi oleh si molekul pelarut. Solvasi itu apa? Solvasi itu adalah dikelilingi oleh molekul-molekul pelarut. Nah, makanya kalau misalnya pelarutnya itu adalah air, maka sebutannya adalah hidrasi, terhidrasi. Nah, kalau misalnya untuk molekul air, maka yang akan mengelilingi si K+ itu orientasinya adalah oksigen gitu ya. H, ya ini H, dan seterusnya lah. Pokoknya ini bagian-bagian dipol-dipol yang negatif itu akan mengarah ke K+-nya gitu. Nah, mobilitas K+ itu pasti ditentukan oleh karena si ion K+ ini terbungkus ya, tersolvasi, terbungkus oleh si molekul pelarut ini, maka supaya K+ ini pindah, berarti si molekul pelarutnya ini juga harus pindah gitu. Nah, karena molekul pelarutnya juga harus ikutan pindah, maka mobilitasnya itu pasti ditentukan dari si viskositasnya. Seberapa mudah si pelarut ini berpindah juga gitu ya, atau seberapa mudah pelarut ini mengalir. Maka itu akan menentukan si mobilitas K+. Jadi kalau makin rendah si viskositasnya atau makin sulit mengalir si solventnya atau si molekul pelarutnya, maka K+-nya juga akan ya stay di situ aja gitu, nggak mau bergerak gitu. Karena toh yang mengelilinginya juga nggak ikut gerak, nggak mudah bergerak gitu. Makanya mobilitasnya akan rendah di triethylene glycol karena viskositas triethylene glycol yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau bisa untuk kasus triethylene glycol, ya teman-teman bisa bayangkan dia dikelilingi oleh triethylene glycol lah, kira-kira gitu. Nah, untuk membawa si K+, si triethylene glycol juga harus bergerak. Nah, tapi karena pergerakan si triethylene glycol ini lebih rendah atau lebih sulit, maka susah untuk atau mobilitas dari K+-nya justru akan berkurang gitu. Sederhananya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor 2 sebelum pindah. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, untuk soal yang nomor 3 ya. Salah satu mekanisme reaksi yang diajukan untuk reaksi fotokimia pembentukan HBr dengan mereaksikan hidrogen dan bromin sebagai berikut. Yang A, turunkan hukum laju pembentukan HBr. Saya nggak tahu sih, ini sebenarnya ini materi UTS 1 bukan sih, yang soal 3A? Apa bakal ditanya lagi? Nggak tahu. Kalau yang UTS 1 nggak ada yang proses primer, Kak. Nggak ada ditambahin energinya itu. Oh, oke. Yang pertama yang apa? Fotokimia. Oh ya, oke. Tapi kalau misalnya untuk materi penurunan hukum lajunya yang steady state gitu-gitu, Kalau itu yang UTS 1. steady, ya UTS 1 yang steady state gitu. Oke. Di skip aja atau gimana? Kira-kira? Atau mau bahas yang B-nya aja?
Saya tidak berhubungan kok si A dengan B-nya. Kita pindah yang B-nya aja ya, karena mungkin sebenarnya A itu materi UTS 1, nanti kalau misalnya mau dibahas, nanti kalau misalnya masih mau nanti bisa kita bahas belakangan untuk yang A-nya. Tapi di sini kalau di sini mana tadi ya? Nah di sini saya udah tuliskan, nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat juga boleh, nanti saya fotoin lebih bagus lagi dari buru-buru. Oke, kita pindah yang B-nya saja ya, 3B-nya. Jadi suatu wadah reaksi mengandung hidrogen berlebih dan 30 milimol bromin yang disinari cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer pada suhu ruang. Pengukuran menunjukkan bahwa energi cahaya sebanyak 150 joule diserap bromin tiap detik. Oke, jadi ini lebih kita lihat yang proses primernya aja ya. Jadi bromin Br2 tambah foton jadi terdisosiasi jadi 2 atom Br. Selama penyinaran selama 3 menit, konsentrasi bromin berkurang sebanyak 30%. Hitung dan rasionalisasi hasil kuantum reaksi tersebut. Oke. Jadi hasil kuantum itu sebenarnya adalah untuk proses-proses fotokimia gitu ya. Itu definisinya adalah jumlah kejadian fotokimia atau fotofisika disimbolkan dengan n events atau jumlah event gitu ya, jumlah kejadian dibagi dengan jumlah foton yang diserap. Jumlah foton, jadi bisa dianggap partikel, berapa banyak partikel foton yang diserap. Nah, jumlah kejadian fotokimia itu apa ya? Fotokimia itu karena ada cahaya atau ada foton, maka ada reaksi kimia yang terjadi. Nah, kalau fotofisika itu adalah hanya proses fisiknya. Misalnya apa? Fluoresensi, fosforesensi, intersystem crossing, atau internal conversion. Nah, itu semua itu proses fotofisika. Karena dia tidak menghasilkan suatu senyawa baru atau menghasilkan reaksi yang baru. Nah, itu fotofisika. Kalau misalnya fotokimia itu berarti ada reaksi yang terjadi, ada perubahan senyawa lah gitu, ada reaksi yang terjadi gitu. Jadi fotofisika itu yang proses-proses kayak yang absorpsi, intersystem crossing, internal conversion, vibrational relaxation, relaksasi vibrasional gitu. Nah, itu semua yang proses fotofisika. Nah, jumlah kejadian fotokimia atau fotofisika itu bisa ditulis juga sebagai berapa banyak, simpelnya ya, ini cara simpelnya, berapa banyak molekul yang terpotong atau berapa banyak molekul yang bereaksi, berapa banyak molekul yang terdegradasi. Nah, itu berarti sebanding dengan jumlah kejadiannya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini, satu foton itu bereaksi dengan satu Br2 gitu ya. Satu foton bereaksi dengan satu Br2. Satu foton bereaksi dengan satu molekul Br2 berarti banyaknya events atau banyaknya kejadian di situ itu sebanding juga dengan berapa banyak Br2 yang bereaksi. Gitu ya. Jadi untuk jumlah kejadian ini bisa kita analogikan dengan berapa banyak sih yang senyawanya yang bereaksi gitu. Karena jumlah foton dengan secara stoikiometri si foton ini dengan si Br2 itu sama gitu ya, 1:1 gitu. Oke, ya. Nah, penulisan yang cara lainnya juga bisa dengan cara kita bagi n events ini dibagi dengan t, n yang jumlah foton yang terserap atau n ABS ini dibagi dengan t, jumlah events dibagi dengan t, berarti itu adalah laju reaksi gitu. Berapa banyak yang berkurang, berapa banyak reaksi yang terjadi per satuan waktu. Berarti itu laju reaksi kan, laju prosesnya. Nah, kemudian untuk foton, kalau jumlah foton dibagi waktu itu adalah intensitas gitu. Jadi jumlah foton dibagi waktu itu adalah intensitas foton gitu. Jadi bisa juga dicari dengan laju proses dibagi dengan intensitas fotonnya. Gitu. Nah, kembali ke soal yang tadi. Jadi tadi dibilangnya adalah
suatu wadah mengandung hidrogen berlebih 30 milimol bromin. Atau gini, untuk menghitung quantum yield atau hasil kuantum, kita butuh minimal jumlah events-nya berapa per jumlah foton yang terserap berapa, atau bisa juga kita cari laju prosesnya berapa dibagi dengan intensitas terabsorpsinya berapa, intensitas foton yang diserapnya berapa. Nah, pertama kita hitung dulu jumlah events-nya berapa. Nah, di situ kan dibilang bahwa hanya 30% bromin yang berkurang dari proses ini. 30% dari bromin yang berkurang. Berarti yang berkurang adalah 30% dari 30 milimol. Nah, berarti jumlah event yang terjadi adalah 30% dari 30 milimol ini. Atau ya jumlah bromin yang berkurang kan 30% dari 30 milimol. Nah, makanya dituliskan jumlah event yang di atas ini adalah 30% kali 30 milimol. Nah, itu udah satu. Jumlah eventnya kita udah dapat. Nah, masalah berikutnya adalah berapa jumlah foton yang diserap. Nah, jumlah foton yang diserap kita bisa hitung dari pakai yang Hc per lambda. Nah, perlu diingat bahwa rumus Hc per lambda ini, yang di sini, yang paling bawah ini, itu adalah energi untuk satu foton. Jadi Hc per lambda itu adalah energi untuk satu foton pada panjang gelombang sekian. Gitu. Jadi itu bukan energi untuk semua foton, tapi itu untuk satu foton saja. Nah, jadi kalau begitu, sedangkan yang digunakan adalah 150 joule diserap bromin setiap detik. Berarti dalam satu detik 150 joule, dan penyinarannya adalah 3 menit. Berarti berapa total energi yang diserap? Berarti energi yang diserap adalah 150 joule per second dikali 3 menit, berarti 180 detik gitu ya. Berarti 150 kali 180. Nah, itu adalah energi totalnya. Jadi yang di sini adalah energi total, sedangkan di sini adalah energi untuk satu foton. Berarti energi total dibagi energi untuk satu foton, berarti kita bisa dapatkan jumlah fotonnya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan jumlah fotonnya yang untuk suku yang pertama ini. Nah, problem berikutnya adalah karena di sini kita gunakan n events-nya dalam satuan milimol, maka satuan untuk jumlah fotonnya juga harus dalam satuan milimol, nggak boleh dalam satuan jumlah. Karena kalau dari hasil pembagian pembagian yang ini dengan ini, itu hanya menghasilkan jumlah foton, bukan dalam mol, gitu, bukan dalam jumlah mol atau milimol. Nah, maka perlu kita konversi ke milimol. Nah, 1000 milimol itu adalah, atau 1 mol itu adalah 6,02 10 pangkat 23 foton gitu ya. Berarti kalau 1 mol berarti kan 1000 milimol kan gitu ya. Nanti kalau kita analisis satuannya, nanti bisa dicoret-coret, nanti dapat sisa molnya saja gitu. Nanti kita bisa dapat jumlah foton yang terserapnya berapa gitu dari bagian yang bawah ini. Nah, nanti jadi tinggal bagian atas dibagi bagian yang n events dibagi dengan n foton yang bagian bawah ini semua ini. Nanti dapat 0,0997 gitu. Jadi tergantung untuk menghitung quantum yield tergantung info yang diberikan. Jadi bisa menghitung jumlah events per jumlah foton atau bisa juga laju reaksi per intensitas. Nah, tapi kalau dalam kasus yang ini, soal ini mungkin lebih mudah untuk hitung n events dan n fotonnya gitu, n foton yang terserap. N events itu adalah jumlah molekul atau jumlah yang bereaksi lah, secara simpelnya begitu. Tapi nanti teman-teman bisa cek juga ini apakah hitungannya benar atau mungkin ada salah penempatan gitu ya, nanti bisa dicek lagi. Tapi kira-kira idenya begitu. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum lanjut?
Oke, kalau tidak ada, semoga masih tetap fokus. Saya nggak bisa lihat, hanya melihat layar gitu ya. Jadi semoga teman-teman masih bisa tetap stay awake. Ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 4. Oke, nomor 4. Aerosol adalah salah satu bentuk koloid dalam volume 4 kali 10 pangkat, ini minus 11 ya harusnya, minus 11 meter kubik. Suatu aerosol terdapat 120 buah partikel sol. Dan diketahui bahwa konsentrasi massa dari sol adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 bla 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 bla, dan kerapatan fasa terdispersinya ini. Sol yang terbentuk dianggap memiliki bentuk yang bulat. Ke pertanyaan A-nya, apa yang menjadi fasa terdispersi dan fasa medium pendispersi dari aerosol? Oke, ya mungkin bisa teman-teman cari juga. Jadi aerosol tuh yang pendispersinya adalah fasa gas, dan yang terdispersinya itu bisa cair atau bisa juga padatan. Jadi contohnya misalnya droplet, atau misalnya awan, atau misalnya kabut, atau misalnya debu yang ya debu gitu kan, karena padatan terdispersi di gas gitu ya. Kemudian yang soal B-nya, bila diketahui bahwa volume satu partikel ada sama dengan perbandingan antara massa satu partikel terhadap kerapatan fasa terdispersi. Hitung besarnya diameter dari partikel aerosol di atas. Asumsi bentuk aerosol adalah bulat. Nah, jadi sebenarnya untuk problem yang ini lebih ke analisis satuan sebenarnya, analisis satuan. Jadi bagaimana supaya mendapatkan massa partikel, berarti satuan akhirnya harus kilogram per partikel gitu, atau kilogram aja gitu untuk satu partikel gitu. Nah, dari besaran-besaran yang diberikan, bagaimana caranya supaya satuannya itu bisa hasilnya jadi kilogram per partikel. Nah, itu kita bisa ambil dari yang pertama, yang ini 4 kali 10 pangkat minus 11 meter kubik, itu adalah volume aerosol. Nah, di situ dibilang katanya terdapat 120 buah partikel sol gitu ya. Dari volume ini gitu, ada 120 partikel. Kemudian konsentrasi masanya 1 kali 10 pangkat minus 4 kg per meter kubik. Nah, ini kan kalau bisa dilihat disusun sedemikian rupa supaya satuannya itu bisa dicoret. Jadi sisa kilogram per partikel. Jadi 4 kali 10 minus 11 kali 1 kali 10 minus 4 per 120. Nanti dapatnya sekian. Nah, berarti volume partikelnya adalah bagaimana caranya supaya satuannya adalah meter kubik per partikel sekarang. Nah, berarti besaran mana yang perlu kita pakai? Ya, berarti kilogram per partikel dibagi dengan kilogram per meter kubik. Karena kilogram per meter kubiknya ada di sini kan. Satuan yang ini, angkanya juga ada, ya tinggal dibagi supaya satuannya tuh kilogram-kilogram bisa saling coret. Hasil analisis satuannya adalah meter kubik per partikel. Jadi meter kubiknya pindah ke atas, partikelnya jadi di bawah. Jadi bisa dihitung, dapatnya sekian, nanti teman-teman bisa hitung juga. Nah, karena di situ diasumsikan bahwa bentuk koloidnya adalah bulat atau bola gitu ya. Dekatnya sih bola sih harusnya. Bulat itu mungkin bola ya, bukan lingkaran, bukan 2 dimensi, tapi 3 dimensinya. Jadi volume adalah 4/3 PR pangkat 3, jadi kita udah dapat volume satu partikelnya berapa, jadi volumenya sama dengan 4/3 dari Pi R pangkat 3, nanti bisa kita cari R-nya berapa, dan diameternya adalah 2R, atau 2 kali dari jari-jari yang didapat. Jadi untuk problem yang ini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisis satuannya gitu. Jadi untuk mendapatkan satuan yang diinginkan,
besaran-besaran yang tersedia harus diapakan supaya satuan-satuannya itu bisa dicoret-coret dan bisa menghasilkan satuan yang diinginkan. Lebih ke situ sih sebenarnya untuk soal yang tipe-tipe begini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Soal nomor C-nya, apakah efek Tyndall itu? Nah, efek Tyndall itu adalah hamburan cahaya oleh partikel koloid. Ini lupa koloidnya. Jadi hamburan cahaya oleh partikel koloid, jadi itu efek Tyndall. Jadi ketika suatu koloid disinari oleh cahaya tampak, maka cahayanya itu akan dihamburkan ke arah yang berbeda-beda gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau kita lihat lagi, atau misalnya teman-teman ingat kembali, kalau cahaya itu panjang gelombang cahaya tampak itu range-nya adalah di mungkin sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nah, sedangkan untuk partikel koloid itu ukurannya juga di skala yang mirip-mirip itu, jadi di sekitaran ratusan nanometer juga. Atau kalau itu kan 1 sampai berapa gitu ya, pokoknya masih di sekitar yang ukuran yang sama lah, masih sekitar range ratusan nanometer. Maka karena panjang gelombang cahaya tampak dengan ukuran partikelnya itu sebanding atau sebanding atau setara, maka efek hamburan yang dihasilkan tuh akan lebih tampak atau lebih bisa terjadi gitu. Atau dengan kata lain, interaksi antara cahaya tampak dengan partikel di mana panjang gelombang dengan ukurannya itu setara, maka interaksinya akan lebih favorable atau lebih disukai untuk terjadi. Dalam hal ini interaksinya adalah menghasilkan hamburan gitu. Nah, bagaimana caranya mengukur ukuran partikel yang dengan menggunakan fenomena efek Tyndall? Sebenarnya ini terlalu teknis, terlalu spesifik. Jadi ya adalah namanya tekniknya dynamic light scattering. Jadi itu untuk mengukur diameter koloid dengan hamburan cahaya. Nah, yang diukur itu sebenarnya adalah intensitas hamburan dan fluktuasi intensitasnya, gitu. Tapi itu terlalu detail sih. Tapi nggak tahu kalau misalnya di kelas ketika kuliah apakah diajarkan cara mengukur partikel koloid dengan hamburan. Tapi kira-kira itu. Jadi yang diukur adalah intensitas hamburan dan fluktuasinya. Fluktuasi ini disebabkan oleh kalau partikelnya makin kecil, ukuran partikelnya makin kecil, maka gerakan partikelnya tuh efek Brownnya itu makin dominan, kan, makin besar. Karena makin kecil makin lincah lah, makin gesit untuk bergerak. Maka karena dia makin bergerak, makin banyak si partikel kecil ini, maka fluktuasi intensitasnya juga akan naik turun dengan cepat. Jadi naik turun, tapi dengan periode yang cepat gitu. Ya, karena apa? Karena pergerakan partikelnya itu lebih cepat. Nah, beda halnya kalau misalnya molekulnya lebih besar. Kalau molekulnya lebih besar, maka pergerakan partikel koloidnya akan relatif lebih lambat dibandingkan yang kecil. Maka karena relatif lebih lambat, maka fluktuasinya atau naik turunnya intensitasnya itu tidak akan terlalu banyak terganggu. Nah, dari situ bisa diekstrak informasi seberapa besar sih
ukuran partikelnya, kira-kira gitu. Tapi itu terlalu teknis sih sebenarnya, jadi saya juga nggak ngerti kenapa ini yang ditanya gitu. Ini terlalu teknis lah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum lanjut? Eh, oke. Nah, oh ya teman-teman, di sini jadwal tutornya itu sampai jam berapa ya? Jam 6 atau 6.30? Saya juga 6.30 ya kalau nggak salah. Sampai jam 6, Kak. Oh, jam 6 ya? Oke. Oke, sip. Ini berarti tinggal 7 menit. Masih ya. Oke, berikutnya, selanjutnya mungkin karena waktunya tinggal sedikit, apakah teman-teman pengen lanjut lagi habis ini atau pas jam 6 udah selesai aja? Kira-kira gimana? Atau mungkin ada kegiatan lagi habis ini, jadi ada agenda lain himpunan mungkin habis ini atau gimana? Kalau misalnya mau, mungkin saya masih bisa nambah lagi gitu. Kalau mau. Jadi break dulu terus melanjut sebentar. Ya terserah sih. Kira-kira gimana? Kak, gimana? Bagaimana? Aku ngikut aja, kira-kira yang lain gimana? Kalau misalnya ternyata cuman sedikit yang bisa juga. Oke. Mungkin yang lain gimana? Ada. Saya tinggal 6 menit sih, jadi kayaknya nggak keburu sih yang belakang. Kalau aku sih bisa-bisa aja, Kak. Saya ngikut yang lain aja, Kak. Oke, jadi ini ngikut Budi semua. Mas, berapa nomor lagi ya? Masih 2 nomor dan ada yang 2019, tapi 2019 kita bisa lebih cepat bahas karena kan materinya kan udah dibahas sebelumnya gitu. Jadi saya lebih cepat untuk bahas. Mungkin bisa sekitar 30-45 menit berikut sih. Kalau aku nggak apa-apa sih, Kak. Oke. Jadi gimana? Kita break dulu aja atau nanti lanjut lagi? Jam berapa kira-kira bisa? Ada saran jam berapa lagi untuk bisa lanjut lagi? Atau mending stopnya di jam berapa gitu? Mungkin ada yang mau break sholat dulu atau apa? Setengah 7 mungkin. Jam 7 paling, Kak. Jam 7 mulainya atau? Mulainya. Mulainya. Berarti breaknya baiknya jam berapa? Sekarang atau nanti? Breaknya sekarang mungkin soalnya udah azan juga sih, Kak. Oke, jadi sekarang aja nanti lanjut lagi jam 7 ya? Iya. Oke, apakah nanti kita lanjut lagi di link ini atau gimana dari koordinator? Boleh kan nanti di link ini aja. Nanti dibuat lagi. Oke, thank you. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi 1 jam berikutnya jadi jam 7, tapi harusnya nggak, paling lama sih harusnya sejam lagi, nambah sejam lagi lah, gitu ya. Oke, kita break dulu aja. Oke, makasih, Kak. Makasih, Oke. Kak. Makasih, Kak.